Ya, jadi nanti Bapak-Bapak bisa melihat, misalnya hari ini mungkin sedang berhalangan atau mungkin ada kendala di jaringan, nanti silakan bisa melihat di rekaman. Rekamannya nanti akan saya upload di YouTube ya. Nah, ini nanti Bapak-Bapak bisa masuk ke sini untuk melihat materinya. Ini elektronika digital 2022 RPL ini ya. Kalau yang sebelumnya tadi itu yang reguler. Nah, ini nanti silahkan di sini. Coba saya lihat partisipan dulu. Wah, ini sudah masuk. Ya, oke. Terima kasih sudah masuk ke sini. Bagi yang belum, nanti silahkan bisa masuk ke sini ya. Ini sudah dibuat auto enrollment, jadi sehingga nanti self enrollment, sehingga nanti student itu bisa enroll sendiri. Ya, tidak perlu pakai moderasi. Nah, di sini untuk mata kuliah ini itu sudah ada rekamannya. Jadi nanti misalnya Bapak-bapak semua sedang berhalangan, nanti bisa melihat di sini sudah ada rekaman mata kuliah ini yang saya rekam tahun lalu dan tahun sebelumnya pada saat pandemi. Nah, ini sudah ada ini ya. Ini bab 1 tentang IC digital, bab 2 tentang tegangan logika, ini sampai bab terakhir sampai sampai pembahasan tentang, nah ini sampai kisi-kisi UAS ya. Ya mungkin ini kalau ini kan untuk materi untuk S1 reguler ya, sehingga mungkin eh, apa ya, memang kalau mereka memang banyak sekali tugas. Nah, nanti kita bisa nanti kita bisa melihat tugas-tugas mereka ya. Ya, kita mempelajari sambil melihat tugas mereka. Nah, ini kemudian kalau yang tahun sebelumnya juga ada ini ya. Nah, ini tahun 2020 ini juga ada, nanti silakan dilihat. Nah, hampir hampir sama ya. Materinya sama, cuman agak sedikit berbeda karena memang tahun 2020 ini di awal pandemi ya. Di awal pandemi itu berarti memang kita masih juga penyesuaian dari offline ke online ya. Pengubahan ke online ini juga memang nanti ada sedikit pengurangan materi. Nah, sehingga nanti di sini memang agak sedikit agak sedikit yang berkurang di sini materinya. Nah, kemudian di sini juga ada, nah ini tentang materi kita. Materi kita ini saya saya ambilkan dari materi untuk yang elektronika digital kelas reguler. Nah, nanti mungkin dapat dibaca-baca ya. Nah, ini materi kita di sini sudah ada semua. Kemudian, nah ini ada presensi. Nanti silakan presensi di sini. Presensinya itu di sini terus ya. Jadi saya menggunakan multi session. Jadi tidak di tiap bab, tapi presensi langsung di awal sini. Ini untuk semua pertemuan nanti ya di sini presensinya. Dan presensi ini nanti hanya dapat diklik untuk hari Selasa sampai jam 12 malam. Ya. Nah, kemudian ini tentang tadi ya PowerPoint yang saya tadi itu. Ini saya upload juga di sini, nanti silakan dapat di-download nanti. Ya. Nah, jadi materi kita nanti di sini sudah ada semua. Nanti untuk kegiatan kita di sini juga sudah ada. Jadi yang pertama ini kan nanti kita mengenal tentang ini ya, tentang basic parameter, tentang juga digital IC family nanti kalau waktunya nyampe nanti. Nah, itu tentang materi kita ya. Mungkin kalau ada yang mau menanyakan, monggo silahkan. Kalau ada yang mau menanyakan sebelum kita melihat untuk materi di bab pertama nanti apa nih. Ya, kalau belum ada mungkin kita kita lihat aja ya mungkin materi-materi kita di bab pertama ini ya. Jadi memang untuk teknologi digital ya, teknologi digital nanti yang dipelajari mahasiswa. Nah, ini berbeda dengan teknologi analog. Kalau teknologi analog itu mahasiswa itu kalau praktek itu menggunakan komponen-komponen diskrit, jadi menggunakan resistor, menggunakan kapasitor, menggunakan induktor. Tapi kalau digital itu mahasiswa itu menggunakan IC digital untuk praktek.
Dan IC digital itu nanti di dalam itu sudah ada gerbang-gerbang digitalnya, sudah ada gerbang-gerbang logika, tinggal kita menggunakan. Nah, daftar seri gerbang dapat dilihat di sini nanti ya. Ini ada daftar seri gerbang. Nah, ini misalnya, ya, misalnya kita membutuhkan gerbang N. Nah, tinggal nanti cari aja. Oh, N itu IC-nya 7421. Ini merupakan seri dasar. Maksudnya seri dasar itu 7421 itu nanti ada beberapa varian. Contoh 7421 itu seri dasar, 74S21, 74LS21. Nah, ini nanti ini merupakan seri dasarnya 74HC21. Jadi yang ada 7421, nah itu pasti gerbang N. Mungkin juga nanti ada prefix di depannya ya, misalnya MM74LS21. Nah, itu MM itu nanti kode pabriknya. MM itu biasanya dari nasional. Kemudian ada DM74LS21. Nah, itu. Nah, jadi asal nanti ada 7421 itu pasti IC N di dalamnya. Nah, itu contohnya seperti itu. 7409 itu berarti N, tapi nanti ada 4 kali 2 masukan. 7408 itu juga N gitu ya. Nah, ini sudah ada di sini daftarnya, sehingga nanti kalau satu saat membutuhkan IC-nya, nanti silakan bisa bisa diklik di sini ya. Nah, kemudian internal IC itu seperti apa? Ini bisa kita lihat di sini ya, internal IC-nya. Nah, ini saya ambil dari datasheet ya. Sehingga kalau ini kan di datasheet sudah ada. Ya, memang karena ini saya ambil dari datasheet terus saya gambar sendiri ya. Contoh ini ya, IC gerbang NAND. Nah, ini 7400. Ini input, ini output. Gitu. Nah, ini gerbang NOT ini ya, 7404. Berarti IC-nya kan 7404, 74S04, 74LS04. Ini banyak variannya nanti. Nah, ini seperti ini, sehingga nanti kalau kita membuat atau mensimulasikan menggunakan software, nah ini nanti juga diperhatikan nanti pin 1 input, pin 2 output gitu. Nah, itu. Ya, ini untuk pengenalan gerbang itu memang kalau di kurikulum itu ada di semester 2 ya. Mata kuliah ini di semester 3. Nah, jadi biasanya yang mengakses ini itu biasanya mahasiswa semester 3. Jadi mereka tuh sudah mengenal gerbang-gerbang ini. Jadi mereka semester 2 mengenal gerbang, mengenal fungsi-fungsi gerbang, semester 3 melihat, oh IC-nya seperti ini tuh ternyata. Nah, di semester 2 mereka merancang misalnya menggunakan gerbang NOR, menggunakan gerbang NOT, tapi baru fungsi misalnya NOT inputnya 1, outputnya 0 gitu. Nah, semester 3 mereka mensimulasikan menggunakan IC. Inputnya 0, outputnya 1 itu misalnya. Nah, itu sehingga nanti kalau mungkin ada bapak-bapak yang mungkin penasaran dia atau mungkin ingin merefresh ulang gitu ya. Not itu apa toh not itu? Not itu inputnya 1, outputnya apa? Atau mungkin kalau gerbang gerbang NAND itu kalau inputnya ini kan inputnya 2 ya. Inputnya di sini 01, outputnya apa? Nah, ini nanti bisa bisa mencari di YouTube itu. Saya juga sudah mengupload semua rekaman mata kuliah teknik digital. Jadi silakan nanti bisa dilihat nanti ya. Kalau ingin merefresh kembali ya sambil mengingat-ingat, oh dulu juga pernah belajar lah. Sekarang mungkin sambil di refresh gitu ya. Silakan aja nggak apa-apa nanti. Oke, itu tentang ini ya, tentang IC digital seperti itu. Nah, kemudian tentang materi kuliah. Nah, ini materi kuliah saya sudah ada diktatnya itu. Ya. Nah, ini diktatnya. Diktat untuk mata kuliah elektronika digital. Ya. Diktat ini sudah saya buat sejak tahun berapa ya? Mungkin 2010-an ya, 2010.
terus saya revisi terus dengan adanya perkembangan zaman, kemudian juga ada perkembangan tentang materi kuliah ya, karena memang sekarang untuk materi kuliah di perguruan tinggi ya, sesuai dengan kesepakatan di forum perguruan tinggi teknik elektro itu kan, kedalaman masing-masing mata kuliah itu kan diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. Ya, jadi dari asosiasi itu hanya mengatur ini basicnya ini, nanti kedalamannya silakan diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. Sehingga di sini pun juga banyak mengalami perubahan ya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini tentang isinya ini juga sudah saya buat sedemikian rupa sehingga nanti kalau mau dibaca secara secara online juga mudah ini ya. Misalnya di bab 1 ini kan ada IC digital. Nah, IC digital itu nanti kalau kita lihat, nah ini isinya IC digital, kemudian nanti ada beberapa teknologi IC yang ada sekarang. Jadi sekarang itu teknologi IC itu dibagi jadi dua ya, ada IC TTL dan ada IC CMOS. Ya, TTL, CMOS. TTL itu ibaratnya seri ekonomi, CMOS itu ibaratnya seri yang premium. TTL, CMOS. TTL lebih murah, CMOS lebih mahal. Kemudian TTL itu bekerjanya biasanya lebih lambat, CMOS lebih cepat. TTL itu mengkonsumsi daya lebih tinggi, CMOS lebih hemat daya. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. TTL itu dari transistor, CMOS dari FET. Ya, jadi transistor dan FET ya jelas beda ya. Ya, TTL ini kan transistor logik. Kalau ini kan complementary metal oxide semiconductor. Nah, ini banyak dari FET. Transistor itu kalau agar mengeluarkan arus di emitor harus ada arus basis. Jadi arus emitor keluar kalau dipancing arus basis. Kalau FET di drain itu akan keluar arus kalau gate ada tegangan. Nah, jadi yang memancing itu cuma tegangan. Tegangan dimasukkan keluar arus gitu kan. Kalau TTL kan harus arus dimasukkan baru keluar arus. Nah, ini kan dapat menjadikan satu gambaran bahwa oh kalau TTL itu masuknya arus keluar arus. CMOS masuknya tegangan keluar arus. Nah, berarti CMOS itu kan lebih hemat. Abang cuma diberi tegangan aja kok keluar arus. Nah, itu kan. Nah, itu. Jadi itu untuk menggambarkan teknologinya seperti itu. Nah, nanti kita di bagian agak belakang nanti kita sedikit melihat tentang bagaimana kegunaan TTL, bagaimana kegunaan CMOS. Yang jelas kalau praktek menggunakan TTL ya. Kalau praktek di tempat kita ya. Karena memang mahasiswa itu kalau praktek ya kadang-kadang IC itu merupakan barang habis pakai gitu ya. Sekali pakai dicabut, wah, karena mahasiswa nyabutnya ya sembarangan ya patah kakinya, udah rusak ganti gitu kan. Ya kalau menggunakan CMOS nanti bisa ya ongkosnya besar sekali ya karena memang kalau CMOS itu lebih mahal harganya. Nah, kemudian di sini yang harus kita ya mungkin yang mestinya kita tahu juga bahwa sekarang itu sudah menggunakan kalau menggunakan teknologi integrasi. Jadi itu kan kalau yang komponen analog itu kan RLC itu kan banyak yang masih menggunakan komponen diskret. Tapi kalau digital transistor ini tadi, transistor logik itu dalamnya ya ada RL-nya, tapi sudah dikemas dalam suatu IC. Yang tadi itu ya ada bentuk-bentuk IC NAND, IC OR gitu. CMOS juga demikian. Nah, memang skala integrasi itu naik terus. Kalau contohnya yang tadi itu ini ya, yang yang mana tadi itu. Nah, ini internal skematik ini. Ya, internal skematik ini kan. Oh, tadi berarti nggak tampil ini tadi. Oh, saya salah mengklik tadi ya. Maaf ya tadi salah kliknya. Jadi IC-IC ini ya, ini kan satu IC terdiri dari 4 gerbang ini kan. Satu IC 4 gerbang. Ini satu IC juga 4 gerbang di sini. Ini satu IC 6 gerbang. Nah, yang digunakan untuk praktek ya ini biasanya. Jadi
satu IC itu biasanya nanti terdiri dari beberapa gerbang ini. Nah, ini untuk skala integrasi ini kan berarti satu IC hanya 4 gerbang, hanya kecil gitu ya. Nah, makanya ini masuk ke SSI ini ya. Karena satu IC itu hanya kurang dari 12 gerbang. Dan ini memang IC dengan kerapatan yang rendah ini. Nah, kemudian teknologi berkembang terus ya sehingga keluar teknologi integrasi MSI sampai LSI sampai VLSI ya, sampai ULSI ya, sekarang sampai GSI ya. Giga Scale Integration. Ya. Jadi satu IC nanti isinya ada banyak sekali gerbang-gerbang logika di dalamnya. Nah, ini lebih dari 1 juta itu masuk Giga Scale Integration. Ini tahun 2010-an itu masih terkenal nih ya skala integrasi seperti ini karena perkembangan chip itu apa baru naik-naiknya gitu ya. Kalau kalau sekarang perkembangan kerapatan chip kayaknya sudah mengarah ke apa ya? Sudah agak landai gitu sehingga ini istilah-istilah ini tuh sekarang sudah kurang anu ya. Sudah kurang apa terkenal untuk sekarang gitu. Nah, ini. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang digital ya, digital itu kan sebenarnya identik dengan logika ya. Logika itu hanya ada dua, 0 dan 1. Sehingga kalau di elektronika analog kita mengenal tegangannya berapa, 1,2, 2,4, 3, sekian. Nah, di digital nanti yang masuk ke gerbang itu hanya logika. Logika itu hanya ada 0 dan 1. Itu saja. Jadi yang masuk ke gerbang yang tadi ini kan ini hanya logika 0 atau 1. Ini masuk logika 0 atau 1. Nah, ini keluarnya nanti apa? Yang masuk ke sini logika 0 atau 1. Yang keluar di sini logika 0 atau 1. Nah, sekarang logika itu sebenarnya apa? Tahu? Logika itu kan cuman lambang ya, lambang 0 atau 1. Tapi di sini tuh konkretnya tuh apa sebenarnya? Nah, jadi sudah ada standarisasi, jadi nanti kalau logika 0 atau logika 1 itu apa? Nah, ini. Nah, ini sudah ada di sini ya. Nanti kalau dapat dilihat di gambar 1.1 ini ya. Nah, jadi logika itu konkretnya ya tegangan. Yang namanya elektro itu data itu apa? Data itu kan nggak dapat dilihat. Nah, data itu sebenarnya terdiri dari logika-logika. Logika itu kalau diukur pakai voltmeter ya tegangan isinya. Nah, ini seperti ini tegangan ini. Nah, logika 0 sesuai dengan kesepakatan itu tegangannya 0. Logika 1 itu tegangannya 5 volt. Ya, logika 0 0 0 volt, logika 1 itu 5 volt. Nah, itu. Nah, ini nanti berlaku di hampir semua IC. Ya memang nanti ada suatu sistem yang nanti yang mempunyai pengecualian ya. Malah dibalik, logika 1 itu 0, logika 0 itu 5 volt ya ada, tapi jarang ya. Nah, kalau di IC TTL dan CMOS yang nanti bisa digunakan itu logika 0 ya 0 volt, logika 1 5 volt. Nah, tetapi ya tentunya tidak harus mutlak seperti itu. Bahasanya tidak harus saklek seperti itu ya. Logika 0 tidak harus saklek 0 volt, logika 1 tidak harus saklek 5 volt. Pasti ada toleransinya. Nah, inilah toleransinya ini. Jadi ini kalau pada IC TTL itu IC-TTL ya. Ini itu nanti ada toleransinya. Logika 0 itu 0 volt. Tapi kalau tegangannya nanti naik sampai batas 0,4 masih dianggap logika 0. Logika 1 itu 5 volt. Tapi kalau nanti tegangannya tiba-tiba ngedrop, turun, nah sampai batas 2,4 ini masih dianggap logika 1. Nah, apakah mungkin ngedrop seperti itu? Bisa saja. Contoh ya namanya tegangan itu masuk ke suatu perangkat ya. Nanti kita memasukkan tegangan di ujung pengantar di sini, nanti di ujung pengantar di sana dapat turun nanti tegangannya.
Atau mungkin suatu IC mengeluarkan logika 1, tegangannya 5 volt, tapi IC tersebut dibebani oleh banyak beban, ya turun tegangannya. Jadi kan sama aja kalau seperti power supply itu ya. Power supply itu 5 volt dibebani, ya turun tegangannya. Nah, itu. Nah, jadi memang ya segala sesuatu itu mestinya ada toleransi. Dan di sini untuk logika itu sudah diberi toleransi sesuai dengan standar seperti ini. Jadi kalau TTL logika 0 itu 0 volt, tapi 0 sampai 0,4 masih dianggap logika 0. Logika 1 itu 5 volt, tapi kalau tegangannya kok 2,4, nah itu 2,4 ini batas minim untuk logika 1. Logika 1 itu minimnya 2,4. Jadi kalau satu IC mengeluarkan tegangan 0,2, oh dianggap logika 0. Suatu IC mengeluarkan tegangan 3 volt, oh dianggap logika 1. Nah, itu. Kalau suatu IC mengeluarkan tegangan kok di sini, nah ini ya sudah IC-nya ya sebaiknya dipensiunkan IC-nya ya, karena kalau di sini sesuai standar itu dianggap IC-nya rusak. Jadi suatu IC itu harus mengeluarkan IC logika ya, IC digital itu harus mengeluarkan logika 0 atau 1. Pasti 0 itu di sini, 1 di sini. Kalau di sini, nah curigai rusak itu IC-nya. Mungkin IC-nya rusak, nah, sehingga ganti saja gitu. Nah, itu. Nah, namun demikian ya, jadi ini kan kesepakatan ya, kalau 0 itu logika 0, 0,4 sampai 0 sampai 0,4 itu logika 0, itu kesepakatan seperti itu. Kemudian 2,4 sampai 5 itu logika 1. Oh ya, ini mungkin kita break sebentar ya, baru adzan. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi ini kan saya ini kan apa ya, ini di ruangan saya ini kan di atas ya, sehingga di sebelah baratnya itu ada speaker masjid, jadinya mungkin suara adanya itu keras sekali kalau di sini. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini kalau suatu IC digital itu mengeluarkan logika 0, tegangannya ya mestinya 0 sampai 0,4. Kalau mengeluarkan logika 1 ya mestinya tegangannya 2,4 sampai 5. Kalau di sini mengeluarkan tegangan di sini, ya itu ya sudah sepantasnya untuk dipensiunkan. Nah, itu IC-nya. Nah, itu untuk keluaran IC seperti itu, sehingga ini keluaran ya, bagian keluaran. Nah, kalau bagian masukan, nah ternyata seperti ini. Jadi kalau IC digital, IC TTL, ya ini standar TTL, itu menerima logika 0 itu pada tegangan 0 sampai 0,8. Ayo Mas. Mohon maaf ini saya mute dulu ya. Jadi tegangan 0 sampai 0,8 itu dianggap logika 0 oleh IC.
Tapi dia kalau mengeluarkan logika 0, tegangannya harus 0 sampai 0,4. Kalau tegangan itu masuk ke IC 2 sampai 5, itu dianggap logika 1. Tapi kalau IC tersebut mengeluarkan logika 1, tegangannya harus 2,4 sampai 5,0. Nah, jadi output IC itu harus lebih presisi dari inputnya. Ya kan? Ini inputnya. Logika 1 masuk ke IC. 2 sampai 5 itu dianggap logika 1. Ya. Nah, tapi kalau dia mengeluarkan logika 1, ya harusnya 2,4 sampai 5. Logika 0 itu masukannya dari IC itu nanti dia menerima logika 0 untuk tegangan 0 sampai 0,8. Tapi kalau mengeluarkan logika 0, ya tegangannya harus 0 sampai 0,4. Nah, itu. Nah, jadi output itu harus lebih presisi daripada inputnya. Nah, itu ini pada IC TTL itu seperti itu. Ya, kita break sebentar ya. Memang di sini beberapa masjid ini ya. Ya, baik kita teruskan. Jadi saya ulangi, jadi kalau suatu IC itu menerima logika 0, itu jika tegangan 0 sampai 0,8. Tapi kalau dia mengeluarkan logika 0, tegangannya harus 0 sampai 0,4. Dan suatu IC itu menerima logika 1 jika tegangan 2 sampai 5. Tapi dia kalau mau mengeluarkan logika 1, itu tegangannya 2,4 sampai 5. Suatu IC tidak boleh mengeluarkan tegangan di sini. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Satu IC, kalau satu IC mengeluarkan tegangan di sini 1 volt atau berapa gitu, maka dianggap IC-nya sudah rusak. Ya, kalau rusak ya berarti harus diganti gitu ya. Nah, tapi kalau di sini bagaimana? Nah, jadi kalau tegangan masuk di sini dianggap logika 0, tegangan masuk di sini dianggap logika 1. Kalau tegangan masuk di sini, pabrik pembuat IC itu menjamin IC tersebut menganggap logika 0. Kalau tegangan masuk ke sini, berarti pabrik menjamin bahwa IC tersebut akan mengenali sebagai logika 1. Tapi kalau tegangannya masuk ke sini, pabrik pembuat IC tidak menjamin IC tersebut apakah dia mengenali sebagai logika 1 atau mengenali sebagai logika 0. Jadi kalau masuk ke sini pasti dianggap 0, masuk ke sini pasti dianggap 1, masuk ke sini bisa dianggap 0, bisa dianggap 1. Nah, itu.
Jadi terlarang di sini itu maksudnya terus bukan kalau tegangannya di daerah ini misalnya 1 volt itu terus rusak IC itu enggak, tapi IC tersebut itu tidak dijamin mengenali 0 atau 1. Kalau masuk ke sini dikenali 0, ya boleh saja. Masuk ke sini dikenali 1, ya boleh saja. Pabrik tidak menjamin IC-nya itu mengenali 0 atau 1. Nah, itu ini jadi tegangannya itu bisa berapa saja ya. Tegangan masukan IC itu bisa berapa saja. Ini logika 0, ini logika 1, ini logika yang terlarang. Tapi keluarannya harus 0 atau harus 1. Nah, itu. Nah, itu ya, itu yang satu IC itu dibuat seperti itu. Nah, ini kok ada perbedaan ini ya, ada perbedaan toleransi, perbedaan batas toleransi ini bagaimana? Ini apa ini gunanya untuk apa? Nah, ini ada di gambar 1.2. Gunanya ini untuk apa ini? Nah, ini. Jadi ini misalnya IC N mengeluarkan logika ke IC N yang lain, IC NAND ini ya. Nah, ini kan mengeluarkan logika. Ini kebetulan logikanya 0. Logika 0 itu apa toh? Ya tegangan. Berarti kalau ini mengeluarkan 0, ya tegangannya harus di sini. Antara 0 sampai 0,4 ini. Ini IC ini mengeluarkan logika 0, ya tegangannya 0 sampai 0,4. Nah, tegangan itu masuk ke sini. Masuk ke sini, nah ini ada IC lain. Nah, di IC ini tegangan 0 sampai 0,8 masih dianggap logika 0. Nah, itu. Nah, ini kenapa kok dibuat berbeda antara keluaran dengan masukan ini supaya ada ini ya, ada semacam spelling. Spelling itu semacam cadangan ya. Kalau ternyata nanti tegangannya itu terkena noise atau goyang-goyang gini kan ini masih masih ya ini diharapkan masih dikenali sebagai logika 0. Jadi kalau tegangannya di sini ternyata kalau nanti tengah jalan itu goyang-goyang terkena noise, nah di sini masih dikenali sebagai logika 0. Kalau di sini tegangannya dikeluarkan misalnya tegangannya 3 volt. Nah, di sini terkena noise, bisa naik turun. Nah, diharapkan meskipun terkena noise tapi di sini masih dikenali sebagai logika 1. Sehingga di sini mengeluarkan data 1, di sini diterima sebagai data logika 1 gitu ya. Nah, harapannya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa notasi. Ya, ini nanti notasi-notasi ini juga ada artinya nih ya. VOH, V output logika high. Ini high itu di sini. Berarti ini V output logika high itu ini daerah ini. Minimalnya berapa tegangannya? 2,4. Diterima sebagai logika 1. V input high. Tegangannya 2 sampai 5. Berarti minimal 2, maksimal 5 atau VCC. Di sini V output low, mengeluarkan logika rendah. Tegangannya berapa? Ya ini antara 0 sampai 0,4, maksimal 0,4. Di sini masuk ke IC lain, dikenali sebagai logika rendah. Tegangannya berapa? 0 sampai 0,8. Berarti di sini maksimalnya adalah 0,8. Nah, ini parameter-parameter ini nanti di datasheet IC itu nanti ada. Nah, kalau kita lihat sedikit rekapnya, nah ini potongan rekapnya nih ya. Ada IC TTL, ada IC CMOS. Ternyata beda ini ya. Ada sedikit perbedaan. Gampangnya gini, ini kalau TTL tuh ini. Nah, ini TTL nih ya. Ini input, ini output. Inputnya toleransinya besar, ya. Toleransi besar. Outputnya ini juga besar toleransinya. Jadi TTL itu mengeluarkan logika 1 itu tegangannya bisa 2,4 sampai 5. Toleransinya besar di sini. Itu kalau TTL. Kalau CMOS, nah ini. Ini input toleransi juga besar. Output toleransinya kecil. Nah, jadi CMOS itu lebih presisi. Jadi CMOS itu kalau logika 0, itu tegangannya ya 0 sampai 0,05. Jadi benar-benar mendekati 0 tegangannya. Logika 1 berarti 4,95 sampai 5. Itu benar-benar mendekati 5 volt. Nah, itu. Jadi CMOS itu merupakan perangkat yang lebih presisi dari TTL. Nah, sehingga CMOS itu nanti biasa digunakan untuk apa keperluan-keperluan yang lebih presisi. Prosesor itu pasti menggunakan CMOS.
Ya, perangkat-perangkat yang militer itu juga kebanyakan menggunakan CMOS. Perangkat-perangkat ya sebenarnya tidak hanya militer ya, tapi perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita itu kalau buatan pabrik itu biasanya menggunakan CMOS. Ya, karena CMOS itu yang lebih presisi. Ya, karena memang komponen di toko elektronik itu kan bisa kita lihat ya, kalau kalau komponen itu buatan pabrik itu ya menggunakan CMOS biasanya. Tapi kalau kita praktek sendiri itu ya kalau menggunakan CMOS kayaknya masih maneman ya karena kalau itu tadi kalau dipakai mahasiswa patah itu nanti ya harus ganti lagi gitu ya. Ya kebanyakan menggunakan TTL. Tapi juga nanti ada beberapa pertimbangan ya kenapa menggunakan TTL tidak menggunakan CMOS, nanti di belakang nanti ada. Nah, itu tentang TTL dan CMOS. Nah, kemudian ini tadi ini ya. Jadi ini kalau kenapa harus ada toleransi, itu kan kaitannya kan dengan ini ya. Misalnya ada suatu perangkat mengirim data. Datanya 0, 1, 0, 1, terkena noise di sini. Ya, ada semacam spik ya. Spik itu tegangan yang melonjak tapi singkat ini ya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ini misalnya ini ya. Ini tegangannya itu 0,4, tapi terkena noise. Nah, ini ada noise seperti ini. Nah, tapi noise ini karena tadi ya, karena toleransinya itu ada 0 sampai 0,8 masih dianggap logika 0 atau logika rendah. Nah, berarti noise ini ya tetap dianggap logika rendah semua atau logika 0. Nah, itu pentingnya adanya suatu suatu toleransi itu seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan langsung aja. Kalau mau menanyakan ya, raise hand boleh, kalau open mic boleh, silakan. Ya, ambil kita teruskan sedikit di sini. Nah, kemudian dari segi daya, ya, daya IC. Daya itu kan arus kali tegangan. Ini ketemu daya. Ini kalau kita lihat, daya IC CMOS itu lebih kecil dibanding TTL ya. Ini daya IC TTL seri 74, tadi kan ada 74, yang saya tambahkan aja. Nah, ini misalnya nih ya, 7404. 7404. Dayanya berapa? Oh, 10. Satuannya apa? Miliwatt. 7404, 10 miliwatt. IC gerbang, ini kan gerbang NOT. IC gerbang NOT yang lain, itu apa? Ya, selain 7404, 74 LS04 juga ada. Bedanya apa? 7404 dan 74 LS04. Dalamnya sama, skemanya internal sama, tapi yang membedakan diantaranya adalah, ini, 7404 itu 10 miliwatt, 74 LS04 itu hanya 2 miliwatt. Nah, itu bedanya seperti itu. Jadi ini LS, AS, ALS itu merupakan teknologi yang digunakan. 74 AS itu 8 miliwatt. 74 ALS itu 1,2 miliwatt. Yang seri CMOS 7404 itu 10 miliwatt. Jadi ini itu kalau mau diimplementasikan menggunakan TTL yaitu 74 LS04 ini ya. 74 AS04. 74 ALS04 itu sama isinya seperti ini isinya. Cuman bedanya dia itu teknologinya. Tapi kalau ini mau dibuat menggunakan CMOS, ya bisa, nggak apa-apa. Berarti pakai seri CMOS. Ini kan 7404, berarti pakai 74 HC04, 74 AC04, atau 74 AHC04, atau varian lain ya. Yang ada C itu CMOS. Jadi IC yang tadi ini kan seri standar ya, seri dasarnya. Kalau kita ingin menggunakan TTL, ya 7404 ini TTL, 74 LS04 TTL, 74 ALS04 juga TTL. Yang ada S, LS itu TTL. Kalau menggunakan CMOS ya boleh 74 C04 itu berarti CMOS. 74 HC04 itu CMOS. 74 ACT04 juga CMOS. Nanti banyak variasinya, yang ada C-nya itu pasti CMOS. Jadi
Skema internalnya sama, cuma nanti jenis IC-nya yang berbeda. Apakah dia TTL ataukah dia CMOS. Teknologi yang digunakan juga kita bisa milih ini ya. Ya, ini TTL tuh ini, CMOS tuh ini. TTL tuh dayanya ini ya ordernya miliwatt. Kalau CMOS dayanya, wah ini kecil sekali, 0,001, 0,0025, kecil sekali. Nah, jadi CMOS itu karena tadi apa ya, kalau diibaratkan ini kan ini yang IC edisi ekonomi, ini yang edisi premium ya. Nah, edisi premium itu ya memang harganya mahal, tapi nanti dia itu konsumsi dayanya itu kecil sekali. Ya ini ordernya kan hanya mikrowatt ya, hanya mikrowatt. Nah, kemudian yang unik juga di sini IC ini ya, IC ini kan kita kan nanti memberikan masukan ya. Logika 0, output logika 1 misalnya. Nah, kalau logikanya itu tidak berubah, ini 0 terus. Maka ini outputnya 1 terus. Nah, maka dayanya itu ini statik nih yang atas. Tapi kalau ini logikanya kita ubah-ubah 01, 01, 01 gitu ya. Nah, kalau inputnya itu logikanya diubah-ubah, itu kalau pada IC TTL dayanya itu sama ini sama ya. Tapi kalau pada CMOS itu berbeda. Nah ini ada daya statik, ada daya ini pada saat dites 100 kHz, berarti dia berubah 100 kHz. Berarti input ini berubah 1 detik 100.000 kali, 01, 01, 01 gitu. Nah, maka dayanya naik. Nah, itu. Jadi kalau pada TTL ini inputnya itu mau tetap atau statik atau dinamik atau berubah-ubah, itu dayanya sama. Statik maupun dinamik dayanya sama pada TTL. Tapi kalau pada CMOS, statik itu dayanya kecil sekali. Kalau dinamik, dayanya naik. Semakin sering berubah inputnya, semakin tinggi daya yang dikonsumsi. Semakin tinggi frekuensi perubahan data, maka semakin tinggi daya yang dikonsumsi oleh CMOS. Nah, berarti di sini, ini kalau inputnya tetap, dayanya ini. Inputnya berubah-ubah 100.000 kali per detik, dayanya naik jadi seperti ini. Nah, ini jadi kalau CMOS itu memang seperti itu ya. Jadi dayanya itu bisa berubah-ubah tergantung dari perubahan input. Semakin sering input berubah, semakin tinggi daya yang dikonsumsi oleh IC CMOS. Nah, sehingga dengan seperti itu, kalau perangkat-perangkat yang menggunakan baterai itu biasanya menggunakan CMOS. Kenapa? Perangkat yang menggunakan baterai itu jarang dimatikan. Contoh, remote control. Apakah ada saklar on off-nya? Remote control? Tidak ada. Ya kan? Handphone, itu kan kita hidupkan terus, biarkan saja. Remote control itu, kalau kita diamkan setahun, baterainya mungkin nggak akan habis. Tapi kalau kita sering gunakan, baterainya cepat habis. Loh kok bisa? Nah, ini diantaranya penyebabnya karena dia menggunakan CMOS. Kalau tidak digunakan, infonya kan kita kan tidak memencet tombol-tombol, berarti input IC CMOS-nya itu kan tidak berubah. Dayanya kecil sekali. Kalau kita pencet-pencet tombol, baru dayanya nanti naik. Semakin sering mencet tombol, ya berarti nanti semakin sering dayanya itu naik. Nah, maka baterai cepat habis. Handphone itu kalau kita diamkan saja, inputnya ya kebanyakan statik, ya udah dayanya kecil. Begitu nanti kita main game itu kan, oh kan inputnya berubah-ubah, ya naik nanti dayanya. Nah itu jadi pada perangkat-perangkat yang menggunakan baterai dan tidak pernah dimatikan, karena memang kadang-kadang tidak ada tombol power off-nya, itu biasanya menggunakan CMOS. Kalau didiamkan, ya dia nanti baterainya awet. Kalau nanti sering digunakan, ya nanti baterainya ya semakin sering digunakan, semakin cepat habis. Perangkat-perangkat yang menggunakan baterai itu tidak mungkin menggunakan TTL. Nah, ini dayanya kan jauh ya. Kalau menggunakan TTL cepat habis baterainya, ya pasti menggunakan CMOS. Ya, selain dayanya kecil, itu tadi, kalau tidak digunakan, maka dia
maka dia powernya itu akan kecil sekali. Sehingga seakan-akan kan power saving gitu ya. Power saving, tapi ya memang kenyataannya memang seperti itu. Kalau tidak digunakan maka dia akan kecil sekali dayanya. Nah, itu di antara kelebihan IC CMOS itu seperti itu. Nah, kemudian itu tentang IC ya, tentang tegangan ya. Tadi kita tentang tegangan, kemudian tentang daya, ini tentang arus. Nah, ini tentang arus keluaran dan arus masukan. Nah, ini saya berikan filosofinya ya. Ini filosofi dari bagaimana tuh suatu gerbang itu bisa memberikan data ke gerbang lain. Nah, ini kan filosofinya seperti ini. Jadi ya, jadi kalau ada suatu gerbang itu memberikan data ke gerbang lain, yaitu sebenarnya gerbang ini itu mengeluarkan tegangan. Efek dari tegangan yang keluar pasti ada arus. Nah, itu. Contohnya ini gerbang N ya, gerbang N, outputnya itu 1, tegangannya 5 volt. 5 volt, tapi bisa turun. Ya tadi ada toleransinya ya, maka lambang ini kan seperti ini. 5 volt atau kurang gitu ya. Nah, 5 volt itu nanti kalau dihubungkan ke sini, ya ada arus ke sini. Ya, ini namanya arus keluaran saat logika tinggi. Arus I, output high. Ya, ini keluar ke sana. Masuk ke sini. Gerbang ini berarti mendapat data logika 1. Dia inputnya diberi logika 1. Input arus, input high. Nah, ini. Jadi ini semua nanti ini ada di datasheet-nya ada nih ya. Notasi ini di datasheet nanti ada ini. Nah, kemudian ini kalau gerbang mengeluarkan logika 1 itu seperti itu. Jadi seakan-akan gerbang ini kan gerbang itu kalau mengeluarkan logika 1, dia itu akan berusaha mempertahankan outputnya ini sama dengan VCC. Nah, berarti kan VCC itu kan tegangan tertinggi di suatu rangkaian. Nah, ini masuk ke sini VCC ini. Nah, tapi kalau dia mengeluarkan logika 0, dia akan mempertahankan output itu agar sama dengan 0. Jadi gerbang kalau mengeluarkan logika 0, dia akan mempertahankan output itu sama dengan 0. Ya, tapi kenyataannya kan kadang-kadang kan tidak bisa ya, kadang-kadang naik gitu ya. Kenapa kok bisa naik? 0 ini merupakan tegangan terendah pada sistem digital. Jadi sistem digital itu biasanya VCC 5 volt, ground-nya itu 0. Tidak ada tegangan negatif. Nah, 0 itu merupakan tegangan terendah. Nah, berarti kalau di sini diberi mengeluarkan logika 0, ini merupakan tegangan terendah di sistem, sehingga arusnya itu ke sini, malah masuk ke sini. Ya, ini I output low itu masuk. Output saat mengeluarkan logika 0, maka nanti akan ada arus yang mengalir. I output low, arusnya justru masuk ke sini. Logika 0 kan ini kan sama dengan ground ya. Ground itu kan tegangan terendah, ini masuk ke sini. Nah, suatu gerbang yang diberi logika 0, maka gerbang tersebut akan ditarik arusnya ke sini. Ini arusnya kan ke sini. Ini I input low. Gerbang saat diberi masukan logika 0 berarti akan mengeluarkan arus yang diberi notasi IIL, I input low. Nah, ini jadi inilah cara gerbang untuk berkomunikasi itu seperti itu. Kalau diberi logika 1, maka ada arus yang masuk. Kalau diberi logika 0, maka arusnya seakan-akan ditarik ke sini. Ya, ditarik ke sini. Nah, tentunya arus keluaran ini ada maksimalnya ya. Sama seperti power supply itu ya. Power supply 5 volt 1 ampere. Mengeluarkan arusnya 0 ya, tetap 5 volt. Power supply 5 volt 1 ampere
ditarik arus 1 ampere, pasti ngedrop tegangannya. Nah, sama seperti ini. Gerbang ini IOH itu juga ada batas maksimalnya. Kalau IOH itu 0, ya sama aja power supply arusnya 0 ya, 5 volt gitu ya. Tapi kalau ini diberi beban seperti ini, arusnya kan ke sini. Kalau ini arusnya sampai maksimal, pasti ngedrop tegangannya. Nah, itu. Ya, itu kan ini kan logika ini kan sama dengan logika pada sebuah power supply seperti itu. Nah, arus maksimalnya ini berapa? Nah, ini ternyata pada setiap IC itu nanti beda-beda. Tapi pada hakikatnya itu setiap seri itu hampir sama ya. Hanya sedikit geser sedikit nanti tergantung dari pabriknya. Ini ya, ada IOH, ada IOL. IOH itu maksimalnya berapa? Nah, nanti ada parameter IOH max. Ini juga ada parameter IOL max. Itu di bagian bawah ini. Di bagian bawah. Nah, ini. IOH max itu ternyata ada di sini. Nah, ini contohnya ini ya. Ini untuk IC TTL, ini untuk IC CMOS seperti itu. Nah, ini. Oh, ternyata IC seri 74 IOH max itu 0,4. IOL max itu 16. Jadi IOH saat high maksimal arusnya 0,4, saat low itu maksimal arusnya 16 miliampere. Nah, berarti yang tadi itu ya tadi itu berarti ini maksimal itu 0,4, ini maksimal yang masuk itu 16 miliampere. Loh, kok beda antara yang kok nilai maksimal antara keluar dan masuk kok beda? Iya, memang kebanyakan seperti itu ya, TTL ya. Jadi TTL itu mengeluarkan arusnya itu kecil, tapi kalau menarik arus itu lebih besar. Nah, itu biasanya seperti itu nanti ya. Nah, terus karena biasanya seperti itu, nanti biasanya untuk kondisi-kondisi yang penting itu dibuat logika 0. Nah, itu nanti ada di belakang nanti ya. Kenapa? Karena kemampuan menarik arus untuk 0 itu lebih besar. Ya, kalau kemampuannya lebih besar kan berarti lebih aman daripada kalau yang logika tinggi. Nah, itu nanti ada nanti di bagian bawah penjelasannya. Nah, ini ya, jadi kita mengenal ini ya bagaimana suatu gerbang itu berkomunikasi ke gerbang lain sehingga nanti dia bisa memberikan data ke gerbang lain. Oh, ternyata ada arus yang masuk. Oh, ternyata ada arus yang keluar. Nah, itu. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini itu nanti kalau kita lihat misalnya ini ya. Wah ini gerbang, satu gerbang kok dicabang-cabang seperti ini bener ada nggak ini rangkaian seperti ini? Wah, ada seperti ini ya. Di di motherboard itu kan ada yang namanya bus system ya. Itu kan nanti suatu komponen memberikan data dimasukkan ke bus. Nanti dia kan bisa masuk ke banyak sekali komponen di situ. Nah, ini. Nah, ini nanti harus diperhitungkan di sini ya. IOH ini ada batasnya. IOH max. Arus yang keluar tidak boleh melebihi IOH max. Kalau melebihi, gimana kalau melebihi? Ya bisa panas nih gerbangnya. Bahkan bisa rusak nanti gerbangnya. Nah, itu. Terus tegangannya bagaimana tegangannya? Ya tegangannya nanti bisa turun. Ya. Jadi tegangan output ini tergantung dari IOH sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini di bagian atas tadi itu kan ada tegangan. Ini tergantung dari arusnya juga nanti ini. Nah, ini yang TTL saya. Nah, ini keluaran itu kan tegangannya mestinya 5 volt, tapi bisa turun. Loh, kenapa kok turun? Ya tadi ditarik arus yang besar, kalau outputnya tidak ada beban, ya 5 volt, logika satu. Tapi begitu dipasang gerbang yang lain, turun sedikit karena arusnya keluar. Dipasang gerbang tambah lagi, ya turun lagi. Dipasang gerbang yang banyak, wah ini terpaksa dia kan mensuplai arus yang besar, tegangannya turun. Nah, itu. Nah, makanya ini ada toleransi itu kan sebenarnya kan ini. Nanti digunakan untuk mengantisipasi biar nanti tidak ada kesalahan data. Andai kata tegangan turun,
masih di atas 2,4 masih diperbolehkan. Tapi kalau di bawah 2,4 sudah tidak diperbolehkan. Nah, itu ini filosofinya seperti itu. Oke, ini ya kebetulan di tempat kami ini hujan deras ini. Ya, ya. Nah, mungkin ini juga sudah jam 7.30 ya. Ya, mungkin kalau materi berikutnya, oh ini satu lagi nih ya. Satu lagi ini. Jadi nanti kalau mau ke subjek lain sudah di sini bisa. Nah, ini yang salah satu yang menjadi pertimbangan kenapa prakteknya itu menggunakan TTL. Jadi kita praktek menggunakan TTL tidak semata-mata karena apa ya, karena ingin menghemat gitu ya, itu tidak. Tapi ada pertimbangan lain. Jadi di sini itu kalau suatu IC inputnya itu tidak dihubungkan kemana-mana, ini disebut masukan mengambang. Nah ini, tadi dapat dibaca di sini, tapi secara garis besar gambarannya seperti ini ya. Nah ini, ada suatu IC yang inputnya tidak dihubungkan. Kalau ini IC TTL, maka ini akan dianggap logika 1 oleh IC tersebut, sehingga tidak ada masalah. Tapi kalau ini IC CMOS, nah ini input yang tidak dihubungkan ini akan dianggap noise. Nah, sehingga akan mengacaukan data di sini. Nah, itulah mengapa kalau ini IC TTL, input mengambang atau tidak digunakan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau inputnya, kalau ini IC CMOS, input mengambang tidak boleh. Semua input harus digunakan. Kalau nggak digunakan, ya berarti harus dihubungkan ke ground atau VCC. Nah, itulah mengapa kalau praktek menggunakan TTL. Ya, gampangnya ini. Kalau kita hanya menggunakan gerbang ini, ya gerbang yang lain biarkan saja kalau TTL. Tapi kalau CMOS, gerbang yang lain harus di-ground-kan atau harus dihubungkan ke VCC. Nah, sehingga praktek menggunakan CMOS itu lebih ribet. Nah, itu. Nah, ini alasan lain kenapa kalau praktek menggunakan TTL. Kalau menggunakan TTL yang digunakan gerbang ini, ya ini aja yang dihubungkan. Tapi kalau CMOS, kita menggunakan ini, yang lain harus di-ground-kan. Nah, itu kan koneksinya kan ribet sekali. Nah itu ya, ini materi yang terakhir untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Ya ini mohon maaf ini ya karena ada, ya ini kalau hujan kami kebetulan cukup berisik ya. Ya, nah sehingga saya harapkan nanti pertemuan besok kita bisa bisa kondisinya lebih baik ya. Nanti saya kondisikan bisa lebih baik sehingga nanti kita bisa mendapatkan materi lebih baik. Oke, sebelum kita tutup, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan raise hand atau mungkin langsung open mic. Sudah ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai sekian. Nanti mungkin tadi kalau ada beberapa mahasiswa yang kendala jaringan nanti bisa melihat rekamannya di YouTube ya. Nanti akan saya tampilkan linknya di YouTube di Elena ya. Sehingga nanti saya akan tampilkan di sini nanti ya. Ya, satu bagian ini nanti untuk rekaman YouTube-nya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan pertama ini. Silakan yang belum presensi, silakan presensi. Kita ketemu nanti minggu depan. Ya, selamat malam dan terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam Bapak, terima kasih.